Setelah selama 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Stirayuda, 39 siswa SMP bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru orang tua siswa. Tangis haru mewarnai proses kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah yang usai menerima pembinaan di Resimen Armet 1 Stirayuda, Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu. Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini berbaris di lapangan dan memperlihatkan sejumlah atraksi. Di antaranya kemahiran baris berbaris serta meneriakan yel-yel ala militer. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain menyebut setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka, walau bagaimanapun, mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkaman-kamanan sama keluarganya. Nah, pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut usai 39 siswa tersebut kembali ke orang tuanya, nantinya 39 siswa ini masih akan terus mendapatkan pembekalan. Namun hanya 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku para siswa pasca pendidikan di barak militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan. Ya, 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah, nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Deddy juga mengingatkan agar pelajar bisa lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji. Sementara untuk orang tua dan keluarga serta lingkungan agar lebih memperhatikan aktivitas pelajar remaja di masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu kekhawatiran banyak pihak saat mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer adalah asupan gizinya. Apakah para pelajar ini mendapatkan makanan yang cukup gizi atau tidak? Rekan kami Nadia Valeri dalam program iNews Files turut makan bersama pelajar di dalam barak militer Batalion Armet 1 Kostrat Purwakarta, Jawa Barat. Mbak Nadia sama Om J ditantangin, suruh ikut PBB itu sama pelajar-pelajar. Sengaja ganti baju. Di sini kebetulan ada ini, kebetulan koperasi di sini ya. Operasi, udah siap, nantangin, pengen tahu kaki kanan sama kaki kiri jalannya bareng atau dulu-duluan. Baju, celana, ya. di double juga nih. Nah, udah kelihatan mirip-mirip koad. Ya, silakan. Ayo Mbak, silakan Mbak, langsung. Lapangan lagi Om. Ya. Kita udah kembali di lapangan, kita mau baris berbaris. Ikut pendidikan karakter di sini ya. Ya. Biar terbentuk ya kedisiplinan itu biar ya. terbentuk. Ya. Oke. Siswa baru mau Siswa nitip baru dari ikut latihan ikut latihan PBB. Nah, ini pembinanya. Mulai dari sini siapnya. Siap. Gini ya? Iya, nggak boleh senyum. Ya, koreksi. Oke. Koreksi aja. Ini kan siswa baru. Yuk. Nggak boleh senyum ya? Nggak boleh. Istirahat di tempat. Gerak. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Di
Tim kepolisian dari Korlantas Mabes Polri, Polda Jateng, dan Polres Karanganyar menggelar olah TKP kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Pelaksanaan olah TKP dilakukan pada Minggu pagi di jalur lama dari Cemor Kandang menuju Tawangmangu, Karanganyar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut mobil yang mengangkut 16 wisatawan dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena mobil remblong saat jalanan menurun. Jadi saat ini kita baru melaksanakan penyelidikan segala macam, kita olah TKP, kemudian kita cek korban, kita pastikan identitasnya sudah sesuai atau belum, kemudian baru kita nanti ke arah selanjutnya. Sebelumnya kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu. Rombongan yang berasal dari Bojonegoro itu rencananya hendak pergi berwisata ke Tawangmangu melewati Magetan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalil Mahfur, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 warga Bojonegoro, Jawa Timur menjadi korban kecelakaan maut mobil wisata di Jalan Raya Tawangmangu, Sarangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari 4 korban, 3 diantaranya merupakan satu keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah Sri Mulyani, 58 tahun di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sri Mulyani merupakan salah satu korban kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang di Tawangmangu. Sejumlah kerabat dan tetangga berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain Sri Mulyani, 3 warga lain dari desa yang sama juga menjadi korban tewas dalam insiden tersebut. Mereka adalah Ana Ruby, 45 tahun, Atik, 49 tahun, dan Salma, 5 tahun. Ketiganya masih memiliki hubungan keluarga sebagai kakak adik dan anak. Setelah tiba dari RSUD Karanganyar, jenazah para korban dimakamkan di TPU setempat pada Minggu dini hari. Yang meninggal ada 4, informasinya satu Mbak Sri Mulyani, terus Mbak Ati, dan anaknya Salma, dan Mbak Ana. Ana dan Ati itu adik-anak. Pak, itu acara apa ya di Tawangmangu? Acara rekreasi. Sebelumnya, 5 orang tewas dalam kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang dari Bojonegoro, Jawa Tengah di kawasan wisata Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan diduga terjadi karena rem mobil blong saat melintasi jalan menurun hingga akhirnya tak terkendali dan menabrak jembatan beton. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seluruh korban kecelakaan tunggal mobil wisata di Tawangmangu dibawa ke RSUD Kartini, Karanganyar. Rata-rata korban terluka akibat benturan. Total 17 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar. 5 diantaranya dinyatakan tewas. Kelima korban meninggal berjenis kelamin perempuan dan 1 diantaranya masih berusia kanak-kanak. Selain itu, 12 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Seluruh korban telah dibawa ke Puskesmas dan RSUD Karanganyar. Ini tiba di UGD 9, di kamar jenazah 5, jadi total itu 14, yang 3 input sopir masih di Puskesmas. Kondisinya gimana Pak Dirian? Ini kondisinya ya sementara masih dalam perawatan. Sementara menurut warga, mobil diduga mengalami remblong saat turun dari tanjakan Gondosuli, jalur lama Tawangmangu. Itu rombongan dari Cepu, mobil elep dari arah Jawa Timur mau ke, tadi supir saya tanya itu mau ke Muning. Nah, itu terjadi rem mangkak atau di rem itu blong. Jadi
dari arah barat ada mobil di sini mau dibanting ke kanan tidak bisa. Bu, jembatan ya, jembatan. Akhirnya boleh. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Makmur, Ayus melaporkan. Anda kembali di Anju Sore pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberlakukan jam malam pada pelajar di waktu sekolah. Hal ini dilakukan demi mengurangi tindakan yang merusak perilaku pelajar. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Deddy juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.